Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Fida. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Nihlatul Falasifa dari Fakultas Dakwah yang akan mempresentasikan tentang RPS yang terintegrasi Twin Tower. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Bu Halila. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak Ibu untuk Sampun, slide sampun saya? Mbak. Sampun Bu, monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrolillah, yang terhormat Bapak Rektor beserta segenap jajaran pimpinan, para guru besar, Bapak Ibu dosen, dan segenap tamu undangan di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Nilatul Falasifa dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam FDK. Mohon izin untuk sharing sedikit terkait dengan rencana pembelajaran semester integrasi keilmuan Twin Towers. Sebagaimana yang tercantum dalam Panduan Integrasi Keilmuan UINSA tahun 2021, model pembelajaran yang ada di UINSA menganut paradigma experiential learning, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor juga dalam arahannya, di mana untuk pembelajaran berbasis pengalaman ini terbagi menjadi 3 ranah, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu integrasi teori dan lapangan, yang kedua integrasi lintas disiplin ilmu, dan yang ketiga adalah integrasi tridharma. KKIK atau Kerangka Kualifikasi Integrasi Keilmuan di UIN Sunan Ampel Surabaya ini memiliki 9 jenjang kompetensi, di mana penjenjangan ini terinspirasi dari 9 level KKNI dan juga pengklasifikasian yang ada dalam taksonomi Bloom dari mulai C1 mengingat, C2 memahami, hingga C6 menciptakan. Bapak Ibu, untuk jenjang kompetensi standar bagi lulusan mahasiswa program studi program sarjana adalah pada jenjang ke-6 dengan kata kerja operasional yang nantinya digunakan dalam perumusan CPL, CPMK, dan sub-CPMK, yaitu dengan menggunakan kata kerja mengombinasikan. Kemudian untuk jenjang 8 ini digunakan bagi lulusan program magister dengan kata kerja operasional, yaitu memecahkan permasalahan. Kemudian untuk jenjang ke-9 digunakan untuk lulusan bagi program doktor dengan menggunakan kata kerja operasional kompetensi, yaitu mengelola, memimpin, dan mengembangkan penelitian. Kata kerja operasional yang ada di 9 jenjang ini nantinya akan digunakan dalam merumuskan CPL yang kemudian diturunkan menjadi CPMK dan juga sub-CPMK. Sebagaimana yang diketahui bersama, jika CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini merupakan beberapa CPL prodi yang digunakan untuk pengembangan mata kuliah yang di dalamnya terdiri dari 4 aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana cara menuliskan kode CPL pada RPS yang terintegrasi keilmuan Twin Towers. Langkah pertama yaitu dituliskan untuk kode dari aspek CPL yang sesuai dengan SNDT, di mana untuk kode dengan huruf S adalah mewakili sikap, kemudian T untuk pengetahuan, KU untuk keterampilan umum, dan KK untuk keterampilan khusus. Selanjutnya, kodenya adalah untuk ranah integrasi keilmuan Twin Towers yang kita pilih dalam pembelajaran kita, di mana untuk kode A mewakili kode untuk integrasi teori dan lapangan, kode B untuk integrasi lintas disiplin ilmu, dan C adalah untuk integrasi tridharma. Kode selanjutnya yaitu untuk jenjang kompetensi yang dipilih dari mulai level 1 hingga 9, kemudian diikuti dengan penomoran secara urut yang disesuaikan dengan CPL kita. Bapak Ibu, untuk CPL integrasi keilmuan Twin Towers ini dapat Bapak Ibu lihat pada Panduan Integrasi Keilmuan UINSA tahun 2021 pada halaman 33 hingga 37, sehingga dalam merumuskan CPL ini kita bisa mengacu pada pedoman yang sudah ada ini.
Berikut ini adalah contoh dari RPS mata kuliah teknologi tepat guna yang ada di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, di mana untuk bagian awal dari RPS ini berisi identitas, diantaranya nama mata kuliah, kemudian kode mata kuliah, SKS, mata kuliah prasyarat, prodi, semester, dan juga dosen pengampu. Selanjutnya untuk CPL, Bapak Ibu, di sini kami menggunakan CPL kombinasi dari standar SNDikti yang terdiri dari 6 poin CPL, S06, KU01, KU02, KU03, P03, dan P05. Kemudian kami juga menggunakan CPL integrasi keilmuan Twin Towers yang terdiri dari 3 CPL, di mana yang pertama yaitu PB3.1. P di sini mewakili pengetahuan, aspek pengetahuan yang kami gunakan. B mewakili ranah integrasi lintas disiplin ilmu. 3 di sini adalah kode untuk jenjang ketiga yang kami gunakan, yaitu dengan menggunakan kata kerja menghubungkan teori ilmu pengetahuan umum dengan ayat Al-Quran dan hadis atau pengetahuan agama. Kemudian satu adalah penomoran. Selanjutnya untuk CPL integrasi keilmuan Twin Tower yang kedua yang kami gunakan adalah KKA61. KK adalah kode untuk keterampilan khusus, A adalah kode untuk integrasi teori dan lapangan. 6 di sini adalah jenjang ke-6 yang kami pilih dengan kata kerja mengombinasikan. Satu adalah penomoran. Kemudian CPL yang ketiga untuk CPL integrasi keilmuan Twin Tower yaitu KKC71. KK adalah keterampilan khusus, C adalah ranah integrasi Tridharma yang kami pilih di sini untuk mata kuliah TTG ini. 7 adalah jenjang ketujuh dengan menggunakan kata kerja operasional melakukan penelitian. 1 adalah untuk penomoran. Kemudian untuk CPL ini setelah dirumuskan, kami turunkan menjadi CPMK, yang mana pada mata kuliah TTG ini memiliki 4 CPMK. CPMK 1, 2, 3, dan 4. Untuk CPMK yang pertama ini merupakan turunan dari CPL PB31, S06, dan P05, di mana untuk CPMK 1 ini berbunyi mampu menghubungkan konsep teknologi tepat guna dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis atau pengetahuan agama dengan mengintegrasikan ilmu keislaman dan ilmu keislaman interdisipliner melalui kerjasama guna memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Begitupun untuk CPMK 2 ini kami turunkan dari CPL P05 dan KU03, sedangkan CPMK 3 ini merupakan penurunan dari CPL integrasi keilmuan Twin Tower KKA61 dan juga CPL SNDikti KU01. Selanjutnya dari CPMK yang sudah ada, kami turunkan menjadi sub CPMK, di mana untuk CPMK yang pertama, Bapak Ibu, kami turunkan menjadi satu sub CPMK. Kemudian untuk CPMK kedua, kami turunkan menjadi 6 sub CPMK. CPMK yang ketiga, kami turunkan menjadi 4 sub, dan CPMK yang keempat, kami turunkan menjadi 4 sub. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting dalam penyusunan dari RPS integrasi keilmuan Twin Tower ini adalah terkait dengan bobot penilaian yang diberikan dalam proses perkuliahan, di mana bobot penilaian ini merupakan persentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian dari sub CPMK. Dan total dari bobot penilaian ini adalah berjumlah 100%. Sebagai contoh untuk mata kuliah TTG ini, untuk sub CPMK yang pertama kami beri bobot 5%. Sub CPMK kedua, kami berikan bobot penilaian 20%, sub CPMK ketiga 30%, dan sub CPMK yang keempat 45%, karena sub CPMK yang keempat ini kami rasa dalam proses pelaksanaannya dan untuk mencapai dari sub CPMK yang keempat ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sub CPMK yang lainnya, sehingga di sub CPMK keempat kami berikan bobot penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah contoh dari RPS pekan pertama yang kami lakukan pada mata kuliah TTG, di mana untuk kemampuan akhir pertemuan atau sub CPMK
mahasiswa kami harapkan mampu menghubungkan konsep atau teori tentang teknologi dalam peradaban manusia dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, berkaitan dengan pengalaman belajar mahasiswa, kami bagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan tatap muka yang memiliki waktu pembelajaran 3 kali 50 menit karena mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Kemudian tugas terstruktur 3 kali 60 menit dan tugas mandiri 3 kali 60 menit. Berkaitan dengan kegiatan tatap muka, Bapak Ibu, kita awali dengan membuka perkuliahan dengan mengucap salam dan juga doa pembukaan perkuliahan, kemudian dilanjut dengan membaca dan menggali makna dari Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Kemudian di pertemuan pertama ini kami berikan kisah inspiratif dari tokoh Muslim, yaitu Abbas Ibnu Firnas. Beliau adalah aviator atau engineer pertama di bidang penerbangan, yang mana beliau ini menciptakan sayap yang pertama kali diterbangkan di Cordoba, Spanyol, di mana dalam penciptaan sayap ini beliau terinspirasi dari Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Kemudian proses pembelajaran dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan kontrak belajar, RPS, kemudian gambaran terkait dengan tugas final project dari mata kuliah teknologi tepat guna ini. Dilanjut dengan penjelasan dan diskusi terkait dengan konsep atau teori tentang teknologi dan hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Dalam contoh ini kami menggunakan contoh Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13 dan juga hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5609 dan hadis riwayat Muslim nomor 2111. Kemudian berkaitan dengan tugas terstruktur, mahasiswa kami minta hafal Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13 yang kami satu ayat ataupun satu hadis minimal yang berkaitan dengan teknologi, kemudian dihafalkan bersama dengan anggota kelompoknya, di mana setiap anggota kelompok terdiri dari 2 mahasiswa. Berikut ini adalah contoh dari salah satu hasil penugasan untuk pekan pertama ini yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Mohon izin untuk menayangkan video hasil dari Surah Al-Jasiyah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan dia untuk penugasan pertama ini, Bapak Ibu, kami menggunakan menggunakan aspek penilaian yaitu rubrik skala persepsi. Selanjutnya, untuk pekan ke-9 hingga 12, ini adalah contoh dari integrasi teori dan lapangan jenjang ke-6 yang kami gunakan, di mana untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu mengombinasikan konsep atau teori tentang TTG dengan implementasinya secara nyata di masyarakat dalam bidang pengolahan sampah, pengolahan air bersih dan sanitasi dasar, pengolahan makanan serta pembuatan makanan dan minuman, serta dalam bidang pengelolaan lingkungan. Untuk Ibu Nila, suaranya putus-putus, Ibu. Oke. Ibu Nila. Bapak Ibu yang lain, apa suara Bu Nihla terlempar? Nggih, benar. Hilang plus, Nggih, tidak nggih, nggih. kedengaran. Nah, halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Monggo Ibu, langsung Ibu. Nggih. Siap Ibu, ngapunten tadi Nggih. sinyalnya sempat terputus. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dari pekan ke-9 hingga 12 di mana penugasan ini menggunakan bentuk integrasi teori dan lapangan. Berikut ini adalah contoh dari hasil tugas penugasan mahasiswa berkaitan dengan perancangan dari TTG, yaitu pembuatan kompos dari kotoran sapi. Suaranya tidak muncul Ibu. Baik, nanti insya Allah sudah ada Ibu videonya. Jadi mohon maaf karena keterbatasan waktu. Monggo nanti Nggih. barangkali Bapak Ibu bisa. Di-share saja, di-share. Iya Bapak, Alhamdulillah sudah ada di PPT yang sudah di-share linknya oleh Bu Halilah. Baik Bapak Ibu, mohon izin selanjutnya adalah berkaitan dengan bentuk aktivitas dari pembelajaran untuk ranah integrasi teori dan lapangan yang pernah kami praktekkan di mata kuliah TTG ini. Di antaranya kami pernah melakukan webinar yang bekerja sama dengan dosen dari UGM dan Poltekkes Jakarta, di mana beliau-beliau ini sharing terkait pengalaman dalam merancang teknologi tepat guna yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian selanjutnya kami juga pernah melakukan praktikum dengan mengundang narasumber. Mohon izin Pak Agus Afandi sebagai kapus pengabdian kami tunjukkan fotonya di sini. Beliau pernah menjadi narasumber kami untuk menyampaikan praktek secara langsung terkait dengan teknik dosing. Jadi teknik dosing ini adalah teknik konvensional yang digunakan untuk mencari sumber air dalam bawah tanah. Nah, dari proses pembelajaran ini dan juga terinspirasi dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 18, alhamdulillah kami membuat draft terkait dengan invensi, yaitu robot pendeteksi sumber air bawah tanah yang menggunakan prinsip radiasi gelombang elektromagnetik. Dan alhamdulillah ini pernah kami presentasikan juga saat pendampingan paten kegiatan dari LP2M di bulan Juni tahun 2022. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah contoh terakhir dari pekan ke-13 hingga 15 mata kuliah kami, mata kuliah teknologi tepat guna, di mana untuk pertemuan ini kami mengimplementasikan integrasi Tridharma dengan kata kunci yang ada di sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu melakukan penelitian atas konsep TTG dalam bidang pengolahan sampah, pengolahan air bersih dan sanitasi dasar, pengolahan makanan, serta pengelolaan lingkungan dengan mengaitkannya dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk tugas yang kami berikan ke mahasiswa, yaitu mahasiswa kami minta untuk membuat dan merancang TTG yang nantinya ditunjukkan dalam gelar inovasi pameran, dan setelah itu mereka terjun ke masyarakat untuk memberikan dan melatih masyarakat terkait dengan bagaimana merancang teknologi tepat guna. Berikut ini adalah contoh dari aktivitas integrasi Tridharma yang kami lakukan, yaitu kami pernah melakukan inovasi pameran TTG yang mana mahasiswa kami menunjukkan hasil dari TTG yang telah dibuat. Kemudian yaitu mahasiswa kami salah satunya pernah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan IPNU IPPNU di daerah Manyar Sabrangan yang waktu itu kami melakukan pengabdian terkait dengan pembuatan komposter sederhana. Berkaitan dengan RPS mata kuliah TTG yang alhamdulillah sudah menggunakan integrasi keilmuan Twin Towers ini, alhamdulillah dapat menghasilkan beberapa luaran di mana mata kuliah ini alhamdulillah beberapa penugasan mahasiswa bisa publish untuk jurnal terindeks Sinta. Kemudian kami juga pernah menulis book chapter terinspirasi dari hasil pembelajaran dari mata kuliah TTG ini. Kemudian juga haki yang kami ajukan dari hasil penugasan mahasiswa, dan tentunya adalah posting kegiatan di media sosial FDK Winsa, baik di Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Bapak Ibu,
Selanjutnya, berkaitan dengan penyusunan RPS integrasi keilmuan Twin Tower ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kita pastikan bahwa RPS ini sudah memuat kriteria minimal yang sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2022, di mana RPS ini memuat kriteria seperti nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, CPL, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita pastikan ranah integrasi keilmuan Twin Towers. Jadi Bapak Ibu boleh memilih 1, 2, atau 3 bentuk dari ranah integrasi ini yang nantinya dirumuskan dalam CPL, kemudian diturunkan ke dalam CPMK dan sub-CPMK dengan menggunakan kata kerja operasional dari jenjang 1 hingga 9 yang sesuai dengan panduan integrasi keilmuan WINSA. Kemudian untuk poin ketiga, kita pastikan bobot penilaian yang diberikan ini berdasarkan persentase penilaian yang mana besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian dari sub-JPMK. Terakhir dari saya, RPS adalah bagian penting dalam proses perkuliahan yang menentukan mahasiswa mau dibawa kemana selama 1 semester ke depan. RPS yang dibuat dengan baik, insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik pula, yang bermanfaat dan tentunya berdampak positif tidak hanya bagi dosen dan mahasiswa, namun juga bagi akreditasi program studi dan UINSA kita tercinta. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Nihlah, luar biasa, nggih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nihlah ini sebenarnya adalah tagihan ketika AMI kemarin, nggih Bapak Ibu. Dan semuanya tercantum. Integrasi yang ada 3 yang kemarin diaudit oleh AMI, itu semuanya tergambar sangat jelas di dalam RPS yang sudah disajikan Ibu Nihlah, nggih. Jadi ke depan mungkin kita nanti akan duduk bersama khususnya LPM dengan GKMG untuk memformulasikan ulang gitu terkait dengan sebenarnya bukan baru nggih Bapak Ibu, tapi bagaimana RPS yang sudah ada ini kemudian bisa mengakomodir tagihan SPMI kita terkait dengan integrasi Twin Tower dan integrasi tagihan SNDikti kemudian dengan integrasi teori dan lapangan. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Nihlah. Sami-sami Bu Alila. Terima kasih. Sami-sami.